Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah ilmu falak. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah kita sampaikan, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan dasar hukum, sejarah, kemudian istilah yang dimaksud dalam penentuan awal bulan Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk mulai melakukan perhitungan, karena mengingat langkah-langkah perhitungan untuk menentukan awal bulan Hijriah itu lumayan panjang, berbeda dengan ketika kita melakukan perhitungan awal waktu sholat atau melakukan perhitungan untuk menentukan arah kiblat. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa agar nantinya dalam melakukan perhitungan bisa mengikutinya dengan baik. Kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bicara mengenai perhitungan awal bulan Hijriah, kalau kita merujuk data, maka dalam melakukan perhitungan awal bulan Hijriah, data apa saja yang dibutuhkan dalam menentukan awal bulan Hijriah? Diantaranya adalah merujuk pada benda langit yang namanya matahari dan bulan. Oleh karena itu nanti di dalam menghitung awal bulan Hijriah, kita membutuhkan data-data matahari, kita membutuhkan data-data bulan. Nah, pengambilan datanya dari mana itu macam-macam ya. Jadi kalau kita menentukan awal bulan Hijriah dengan menggunakan model klasik, kita bisa merujuk data-data yang ada di dalam kitab ya, kitab salaf atau kitab klasik seperti Sulam Nairen atau Fathur Rafimanan atau dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kontemporer kita biasanya merujuk, ada banyak sebetulnya ya yang bisa dirujuk. Di antaranya ada Nautical Almanac, kemudian ada Epimeris, ada Genius dan seterusnya. Maka pada kesempatan kali ini untuk mengenal pertama kali terkait dengan perhitungan awal bulan Hijriah, kita akan merujuk dengan data yang diambil dari Nautical Almanac, di mana Nautical Almanac ini bisa diunduh di internet ya secara gratis, karena data-data matahari, data-data seluruh benda langit, tidak hanya matahari tapi data bulan, data planet, semuanya itu disuguhkan, disajikan, di launching oleh teman-teman yang ada di NASA sana. Jadi NASA itu adalah Badan Antariksa Internasional yang ada di Amerika sana, selalu menyuguhkan data-data yang terkait dengan benda langit, mulai data matahari, bulan, dan seterusnya. Maka nanti di kesempatan berikutnya, insya Allah kalau waktunya memungkinkan, setelah kita mempelajari penentuan awal bulan Hijriah dengan mengacu data dari Nautical Almanac, maka nanti di kesempatan lain kita akan menyampaikan perhitungan, kemudian dengan merujuk data yang ada di Epimeris, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti akan saya berikan panduan satu persatu bagaimana kita caranya melakukan perhitungan dengan merujuk pada Almanac Nautica. Data Almanac Nautica ini selain kita bisa mengunduh di internet yang bisa kita peroleh dari situsnya NASA, Badan Antariksa Internasional, di Indonesia kita bisa juga meminta informasi terkait data ini di Badan Oceanografi ya, jadi badan kelautan yang kaitannya nanti untuk navigasi dan seterusnya. Baik, untuk meringkas waktu kita akan mulai memperkenalkan perhitungan terkait dengan penentuan awal bulan Hijriah. Baik, kita akan memulai. Silahkan saya menghimbau untuk teman-teman mahasiswa agar mencatat apapun yang saya sampaikan, termasuk langkah-langkah perhitungan ini, sehingga nanti jenengan mencatat, sehingga nanti bisa memahami prosedur apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan perhitungan awal bulan. Baik, kita awali dari judulnya dulu. Jadi kita sedang melakukan perhitungan awal bulan Hijriah. Nah, di awal itu harus diketahui terlebih dahulu awal bulan apa yang akan kita cari gitu. Jadi awal bulan yang kita cari itu harus tahu terlebih dahulu, karena nanti datanya di bulan apa, data matahari, data bulan itu antara hari, bulan, tanggal itu bisa jadi datanya berbeda. Oleh karena itu di dalam melakukan perhitungan awal bulan Hijriah, sama dengan ketika kita melakukan perhitungan awal waktu sholat, harus jelas waktu sholat yang mau dihitung itu tanggal, bulan, dan tahun berapa. Nah, sama dengan ketika kita mau melakukan perhitungan awal bulan Hijriah, terlebih dahulu pastikan bulan apa yang akan kita cari tanggal satunya.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk melakukan perhitungan awal bulan Hijriah. Jadi kita akan mencari tanggal 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah itu nanti jatuh pada kemungkinan akan jatuh pada tanggal, hari, dan tahun berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita memastikan terlebih dahulu awal bulan yang akan kita cari. 1 Ramadan 1441 Hijriah. Itu yang pertama. Oleh karena itu, langkah pertama ini penting untuk mengetahui, karena nanti data yang dibutuhkan itu berarti harus tahu mana data yang akan digunakan. Nah, berikutnya adalah bicara mengenai markas. Markas ini sangat penting juga. Jadi markas itu adalah tempat di mana kita akan melakukan ru'yatul hilal. Artinya kita akan melakukan perhitungan awal bulan itu untuk daerah mana. Karena kita tidak bisa bicara Indonesia secara keseluruhan, mengingat secara geografis letak Indonesia cukup luas begitu, sehingga harus dipastikan Indonesia bagian mana yang akan jenengan lakukan perhitungan. Jadi markas itu adalah tempat yang akan kita gunakan untuk, paling tidak untuk teman-teman seperti yang menggunakan madhab ru'yah, itu harus menentukan kira-kira ketika mau melakukan ru'yatul hilal itu nanti akan dilaksanakan di mana gitu. Karena nanti Indonesia bagian timur, tengah, barat itu nanti bisa jadi di barat, karena hilal nanti kan munculnya itu kan di ufuk barat. Bisa jadi di ufuk barat untuk orang-orang Indonesia di bagian barat itu bisa melihat hilal, tapi ternyata orang-orang yang ada di timur sana itu ternyata belum bisa melihat hilal. Nah, oleh karena itu harus dipastikan markas ini harus ditentukan. Jadi kira-kira nanti jenengan akan melakukan kegiatan pengamatan terhadap hilal itu di mana. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak panjenengan sebagai contoh ya, kita akan mencari tanggal 1 Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian markas yang kita gunakan adalah seolah-olah kita akan melakukan kegiatan pengamatan hilal di Tanjung Kodok di daerah Lamongan, atau biasa POB. POB ini adalah pusat observasi bulan yang kemudian lebih familiar disebut dengan POB Sunan Derajat. Jadi daerah Lamongan, Jawa Timur. Jadi termasuk Indonesia bagian barat. Nah, setelah kita menentukan markasnya, ya, markas itu adalah lokasi yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Sama ketika kita melakukan awal waktu sholat. Jadi harus mengetahui koordinat geografisnya. Jadi koordinat geografis dari Lamongan, di mana Lamongan ini sudah kita pilih sebagai tempat yang akan kita gunakan untuk pengamatan hilal, yang akan kita hitung. Jadi misalkan Lamongan ini nanti hilalnya ketinggiannya berapa gitu. Jadi ketinggiannya berapa, terbenam dan terbit hilalnya jam berapa di daerah Lamongan. Agar hilal itu bisa diamati di Lamongan, maka kita harus mengetahui titik koordinat geografisnya apa. Maksud titik koordinat geografis itu adalah meliputi lintang dan bujurnya. Maka untuk data koordinat geografis lintang dan bujur bisa diketahui atau bisa dilihat di internet banyak ya, bisa kita cek ya. Misalkan kita menggunakan GPS, kita bisa mengetahui posisi Tanjung Kodok Lamongan kurang lebih lintangnya besarnya ini. Jadi nilainya adalah lintangnya min 6 derajat 51 menit 50.22 detik LS lintang selatan. Jadi sembari saya mengingatkan bahwasanya ketika daerah atau wilayah itu terletak di lintang selatan, maka sudah otomatis besaran nilai dari lintang itu adalah minus. Ya, jadi tanda-tandanya kalau daerah atau wilayah itu tinggalnya adalah letaknya terletak di lintang selatan, maka pasti minus. Kalau di sini positif berarti di sini adalah lintang utara. Maka data koordinat lintang silakan dicatat terlebih dahulu. Berikutnya adalah data bujur atau lambda. Ya, lambda untuk daerah Lamongan itu bisa kita cek juga di internetnya, 112 derajat 21 menit 27.8 detik BT bujur timur. Nah, ini juga sekali lagi mengingatkan kembali untuk teman-teman yang barangkali lupa di materi yang sebelumnya, bahwasanya ketika daerah atau wilayah itu terletak di bujur timur, maka secara otomatis bujur itu nilainya adalah positif. Kalau bujurnya barat berarti bujurnya dinilai negatif dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah selain kita menyiapkan lokasinya, kemudian koordinat geografisnya, berikutnya adalah
Dip itu apa, Bu? Dip itu adalah ketinggian tempat dihitung dari permukaan air laut. Nah, dip ini adalah sekali lagi, ini untuk apa, Bu? Dibutuhkan data ini untuk apa? Karena kaitannya perhitungan ini digunakan, disiapkan untuk teman-teman yang akan melakukan ru'yatul hilal. Jadi kita itu nanti akan melakukan ru'yatul hilal itu di ketinggian permukaan air lautnya berapa, begitu, sehingga nanti bisa diperkirakan hilal itu akan muncul di sebelah mana pada saat kapan. Nah, kebetulan di Tanjung Kodok ya, di pantai Tanjung Kodok Lamongan itu ketinggian tempat diukur dari permukaan air laut itu setinggi 10 meter. Nah, ini bisa juga dicari di internet ya, atau di data-data itu juga ada. Kemudian jangan lupa juga berikutnya adalah sumber data. Sumber data ini juga penting untuk dicantumkan supaya ketika ada orang lain yang ingin ngecek ya hasil perhitungan panjenengan ini sudah tepat atau belum, itu supaya mengetahui data ini diambilkan dari mana. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam pengantar tadi, sumber data itu bisa dari Almanak Nautika atau dari Epimeris atau Genmius, atau kalau kita merujuk pada kitab ada Sulam Nayiran dan seterusnya. Pada contoh perhitungan awal bulan Ramadan kali ini, kita sementara akan merujuk kepada sumber data yang diambil dari Almanak Nautika. Baik, berikutnya adalah silakan dipersiapkan catatannya dan mulai dicatat ya langkah perhitungan, karena nanti ada beberapa langkah yang harus dihitung oleh teman-teman semuanya. Langkah yang pertama adalah menentukan istima akhir bulan Sya'ban. Nah, sebelum dicatat, ini panjenengan harus memahami terlebih dahulu maksud dari langkah yang pertama ini. Jadi langkah yang pertama ini adalah menentukan istima akhir bulan Sya'ban. Nah, pertama yang harus difahami adalah setiap kita ketika mau melakukan perhitungan, kemudian kita sudah menentukan bulan apa yang akan kita cari, maka contohnya di sini adalah panjenengan diminta untuk mencari tanggal 1 Ramadan. Karena yang diminta adalah menghitung tanggal 1 Ramadan, otomatis yang dicari atau yang dihitung itu adalah akhir bulan sebelumnya. Ya, jadi sebelum Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Maka di awal pertemuan yang lalu itu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya teman-teman mahasiswa itu harus bisa menghafal nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah. Jadi karena apa ya, kaitannya dengan ini, ketika panjenengan nanti diminta menentukan awal bulan Dzulqa'dah misalkan, berarti harus hafal sebelum bulan Dzulqa'dah itu apa, begitu, dan seterusnya. Maka saya ulangi lagi ya, ada 12 nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah, 1 tahun dalam kalender Hijriyah, mulai dari Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, ini silakan dicatat dan difahami agar supaya nanti dalam melakukan perhitungan tidak salah dalam mengambil data. Jadi sekali lagi saya ulangi, mengapa langkah pertama ini adalah menentukan istima akhir bulan Sya'ban, tahunnya sama ya, karena masih dalam tahun yang sama. Di sini 1441 Hijriah, otomatis di sini pun juga demikian. Jadi yang dicari adalah bulan sebelumnya. Karena yang dicari adalah Ramadan, maka sebelum Ramadan adalah bulan Sya'ban. Ketika panjenengan diminta menghitung bulan Sya'ban, misalkan di sini adalah Sya'ban, berarti di sini adalah Rajab, dan seterusnya. Sehingga nanti ini harus difahami, ini sangat penting karena ketika panjenengan diminta untuk menentukan tanggal 1, berarti cari saja akhir bulan dari bulan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Selain memahami terkait dengan langkah yang pertama, tadi saya katakan bahwasanya langkah yang pertama adalah menentukan istima akhir bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Nah, kita pahami terlebih dahulu maksud daripada kata-kata istima itu apa. Jadi panjenengan harus terbiasa mendengar kata istima, atau dalam bahasa ilmiahnya atau bahasa astronominya biasa disebut dengan istilah conjunction atau konjungsi. Nah, yang dimaksud dengan istima atau konjungsi itu apa? Yang dimaksud dengan istima atau konjungsi itu adalah berkumpulnya 3 benda langit ya. 3 benda langit itu apa? Matahari, bulan, bumi dalam satu garis bujur astronomis yang sama. Jadi sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan istima itu kalau dalam bahasa Arab kan artinya berkumpul. Nah, maksud berkumpul di sini adalah 3 benda langit. Jadi ada bulan, ada bumi, ada matahari, itu berkumpul dalam satu garis bujur astronomis yang sama.
gitu. Karena mengapa berkumpul Bu? Karena memang di setiap waktunya ya, di setiap saat yang namanya benda langit itu kan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi beredar di orbitnya masing-masing. Bumi beredar di orbitnya masing-masing, bulan juga begitu, matahari juga demikian, dan seterusnya. Maka ternyata sekali waktu, bahasa saya itu mengistilahkan bahwasanya 3 benda langit ini ternyata sekali-kali ya, jadi sekali waktu itu yang namanya benda langit 3 tadi, bumi, bulan, matahari itu ternyata melakukan reuni. Jadi di saat mereka itu setiap harinya sibuk berjalan di orbit di garis edarnya masing-masing, ternyata dalam satu waktu mereka itu bukan berhenti ya, artinya ketemu di dalam satu garis bujur astronomis yang sama. Jadi gitu. Jadi bulan, bumi, matahari itu kemudian ketemu dalam garis bujur astronomis yang sama. Jadi bayangkan saja tiga jari saya ini ada bulan, bumi, matahari, ini adalah ketemu, awalnya mereka berjalan masing-masing. Lalu kemudian dalam peredarannya itu mereka ketemu dalam satu garis bujur astronomis yang sama. Maka pada saat terjadi istima itu biasanya bulan itu tidak ada cahaya sama sekali, atau kita menyebutnya dengan istilah tanggal tua, sehingga tidak ada muncul bulan gitu. Jadi bulan mati. Karena apa? Karena pada dasarnya yang namanya benda langit yang bernama bulan itu kan sebenarnya tidak punya cahaya. Dia itu bisa bersinar itu karena mendapatkan sorotan dari sinar matahari gitu. Jadi bulan itu gelap. Jadi sebetulnya gelap itu bulan itu penampakannya sebetulnya gelap. Dia memiliki sinar, bahkan memiliki sinar bulan purnama itu karena mendapati sinar atau pencahayaan dari yang namanya matahari. Nah, ketika tiga benda langit ini berkumpul, jadi ada bulan, bumi, matahari. Jadi bulan itu terhalang oleh bumi sehingga bulan menjadi tidak terlihat begitu. Oleh karena itu pada saat sudah terjadi istima, tentu sudah tanggal tua, sudah tidak ada cahaya sama sekali, maka kemudian istima ini diperlukan untuk menentukan awal bulan itu dalam rangka untuk apa, Bu? Dalam rangka untuk begini, karena pada saat istima, pada saat berkumpul ini tidak ada cahaya dari bulan sama sekali atau bulan mati, maka nanti setelah mereka ketemu dalam garis bujur astronomis yang sama ini, otomatis kan mereka akan melanjutkan perjalanan. Nah, ketika melanjutkan perjalanan, bulan, bumi pisah. Nah, begitu bulan itu terpisah dari garis bujur astronomis yang segaris tadi, seret gitu ya, begitu seret misah, itu otomatis kan bulan itu mulai mendapati sinar dari matahari karena sudah tidak tertutup oleh yang namanya bumi. Nah, maka cahaya pertama yang diberikan matahari kepada bulan, jadi cahaya pertama dari bulan yang mendapati sorotan dari matahari itulah yang kemudian biasa disebut dengan istilah hilal, di mana hilal itulah yang nantinya akan digunakan sebagai penentu awal bulan Hijriyah. Mudah-mudahan simulasi saya ini bisa difahami ya. Jadi artinya istima itu sangat penting sekali sebagai prasyarat terjadinya awal bulan baru, karena setiap harinya itu yang namanya benda langit itu kan selalu beredar di garis orbitnya masing-masing. Tetapi ternyata sekali waktu tiga benda langit ini berada di dalam garis bujur astronomis yang sama. Ketika dalam garis bujur astronomis yang sama, otomatis kemudian bulan itu tidak mendapati sinar dari matahari karena terhalang oleh bumi, gitu loh. Tapi begitu mereka sudah akan melanjutkan perjalanan, seret, nah langsung ini matahari, ini bulan ya, ini bulan, ini matahari langsung langsung nyorot ya. Jadi langsung nyorot kepada bagian piringan dari bulan, sehingga nanti muncullah cahaya sedikit dari bulan yang oleh karena itu biasa disebut dengan istilah hilal. Jadi hilal itu adalah cahaya pertama, hilal itu adalah bulan sabit. Jadi cahaya pertama yang ditangkap oleh bulan dari matahari itulah yang nantinya akan digunakan sebagai penentu awal bulan Hijriyah. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan istima, maka langkah berikutnya kita selalu ingat bahwasanya dalam langkah perhitungan kali ini kita merujuk pada almanak nautika. Karena nanti kalau kita merujuk pada epimeris, langkah perhitungannya itu ada sedikit perbedaan di dalam menentukan istima dan seterusnya. Maka perlu diketahui bahwasanya dalam perhitungan nautika kali ini, untuk mengetahui kapan sih benda langit yang namanya bulan, bumi, matahari itu berada dalam satu garis bujur astronomis yang sama, itu maka kita bisa merujuk kepada religious calendar
ya. Religious calendar ini bisa juga di-download di internet ya. Jadi di websitenya NASA tadi yang saya sampaikan tadi, untuk sekaligus untuk mencari data-data Almanak Nautika. Jadi di Almanak Nautika tahun berapa, kemudian religious calendar, jadi kalender keagamaan begitu, itu yang mengeluarkan adalah Badan NASA, Badan Antariksa Internasional dari Amerika sana. Itu kita bisa melihat ya perkiraan terjadinya istima untuk akhir bulan Sya'ban 1441. Ya Allah, sorry. Baik, setelah tadi kita memahami bersama-sama maksud daripada istima, maka langkah berikutnya adalah kita perlu mengetahui ya, perlu mengetahui kapan terjadinya istima itu, kapan terjadinya konjungsi itu, kapan terjadinya tiga benda langit, bulan, bumi, matahari itu berada dalam garis bujur astronomis yang sama itu kapan. Maka dalam perhitungan nautika ya, karena nanti untuk kita melakukan perhitungan misalkan menggunakan epimeris, langkah perhitungan menentukan istima langkahnya beda, tidak seperti ini. Maka kalau kita merujuk pada perhitungan nautika untuk mengetahui kapan terjadi istima, itu bisa melihat pada religious calendar ya. Yang dimaksud dengan religious calendar itu apa? Religious calendar itu merupakan kalender keagamaan yang disusun oleh Badan NASA. Jadi Badan Antariksa Internasional yang ada di Amerika sana itu memiliki jadwal atau memiliki kalender keagamaan, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira istima untuk akhir bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah itu terjadi pukul, tahun, bulan, dan pukul berapa. Nanti akan saya sampaikan jadwalnya, sehingga penampakan dari jadwalnya seperti ini. Baik, kita akan tunjukkan ya seperti apa penampakan dari religious calendar yang saya sampaikan tadi. Nah, ini penampakannya seperti ini. Jadi astronomical information sheet ini maksudnya ada religious calendar. Ini nanti kalau mau download di internet itu tergantung panjenengan mau tahun berapa. Jadi di sini karena kita nanti menentukan tahun 1441 Hijriah itu kan terjadi pada tahun 2020. Maka datanya penampakannya seperti ini gitu. Jadi Badan NASA sana, Badan Antariksa Internasional itu sudah membuat semacam data-data terkait dengan fase bulan ya. Jadi coba perhatikan di sini ada beberapa fase bulan yang bisa kita jadikan acuan untuk menghitung untuk menentukan kapan terjadinya istima atau konjungsi. Nah, perhatikan terlebih dahulu di sini ada data new moon, kemudian ada first quarter, ada full moon, dan ada last quarter. Nah, dari sekian data ini ada data ke sini, ada new moon, kemudian first quarter, full moon, last quarter. Ini mana yang nantinya akan kita jadikan acuan untuk menentukan kapan terjadi istima? Perlu digarisbawahi, nanti perlu dilingkari bagian yang ini ya. New moon itu sebetulnya bulan baru, yang dimaksud data adalah terjadinya istima ya. New moon, jadi nanti yang perlu kita baca hanya data yang ini. Jadi kita tidak sementara kita tidak memerlukan data yang ini. Kalau full moon itu berarti untuk mengetahui kapan terjadinya purnama. Nah, kalau ini new moon itu bulan baru, atau katakanlah kita berkepentingan untuk menentukan terjadinya istima. Nah, di bawahnya data new moon itu ada tulisan tertera D. D itu berarti day, artinya tanggal, kemudian H itu hour, jam, kemudian M itu minute atau menit. Maka nanti cara membacanya adalah jam tanggal 24 pukul 21 lebih 42 menit. Ini misalkan saja. Nah, perlu diketahui bahwasanya waktu yang tertera di sini itu adalah waktu GMT ya. Waktu GMT itu adalah berarti Greenwich Mean Time. Artinya apa? Karena kita tahu bahwasanya bicara mengenai waktu ya, bujur 0 itu ada di GMT sana. GMT itu mana? Di daerah London, Inggris sana. Maka ini adalah waktu-waktu yang tertera di sini adalah waktu GMT, Greenwich Mean Time. Maka nanti kalau teman-teman mau menentukan waktu istima di Indonesia, maka nanti harus menyesuaikan waktunya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus menyesuaikan waktunya dengan cara bagaimana. Maka kalau kita melihat pada jadwal ini ya,
akhir bulan Sya'ban 1441 Hijriah itu ternyata kalau kita merujuk pada religious calendar itu terjadi pada tanggal 23 April 2020 yang lalu. Ya, ini 20 April ya, kita cek, kita cari bulan April ya. Jadi sebetulnya ini kita harus bisa ini aja. Misalkan kali ini panjenengan berada di bulan Rajab. Rajab kebetulan Rajab 2021 itu kan terjadi pada bulan Februari. Seandainya panjenengan diminta untuk menghitung Sya'ban, itu kan berarti bisa mengira-ngira kalau Rajab terjadi pada bulan Februari, berarti Sya'ban kan berarti pada bulan Maret dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana yang sudah kita tadi, akhir bulan Sya'ban itu terjadi pada bulan April. Kita cek April. Nah, ternyata di situ tertera tanggal, ternyata istimewa atau konjungsi pada bulan April itu terjadi pada tanggal 23 April pukul 2:26 waktu bagian GMT atau Greenwich Mean Time ya. Nah, maka kita kembali kepada langkah perhitungan tadi. Karena kita tulis apa adanya terlebih dahulu, 23 April 2020. Tadi kalau awalnya kita hanya mengantongi bulannya saja, tanggalnya kapan, jamnya berapa, menitnya berapa, itu kita bisa ngecek dari religious calendar tadi. Nah, pukul berapa kita tuliskan di sini, pukul 2:26. Jadi jam 2:26 GMT, Greenwich Mean Time. Nah, mengingat kita tadi melakukan ru'yatul hilalnya di Lamongan ya, jadi data hilal yang akan kita hitung itu adalah untuk daerah Lamongan. Lamongan itu Jawa Timur. Jawa Timur itu masih termasuk waktu Indonesia bagian barat, maka karena waktu Indonesia bagian barat itu tolak ukur waktunya yang digunakan adalah 105 derajat, maka silahkan angka 105 derajat itu dibagi 15 itu menunjukkan apa Bu? Sebagaimana yang sudah teman-teman pelajari bahwasanya setiap 15 derajat itu sama dengan satu jam. Maka artinya apa? Kalau 105 tadi adalah tolak ukur untuk teman-teman yang wilayahnya di Indonesia bagian barat. 105 dibagi 15 ketemunya 7. Artinya apa? 7 itu menunjukkan bahwasanya selisih waktu antara Lamongan, di mana Lamongan itu masuk dalam kategori Indonesia bagian barat, selisih waktu antara Lamongan dengan GMT atau Inggris itu ternyata selisih waktunya 7 jam. Maka untuk mengkonversi waktu harus menyesuaikan waktu, karena yang tertera di jadwal ini tadi adalah masih GMT, maka harus kita sesuaikan dengan waktu Indonesia bagian barat. Maka silahkan jam 2:26 GMT tadi silahkan ditambah 7. Jadi untuk mengetahui ternyata di Indonesia pukul berapa, kalau di Inggris pukul 2, kalau di Indonesia berarti pukul berapa, silahkan ditambahkan dengan 7. Maka hasilnya adalah ternyata di Indonesia istimewa itu terjadi pukul 9:26 waktu Indonesia bagian barat. Nah ini, jadi sekaligus ini sudah ketemu hasil ya terkait langkah yang pertama. Jadi kesimpulannya adalah istimewa akhir bulan Sya'ban itu terjadi pada tanggal 23 April 2020 pukul 9:26 waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Sekali lagi saya mau mengingatkan ya, data yang selisih waktu ini tergantung daerah mana yang akan panjenengan hitung. Misalkan panjenengan tinggal di Bali, Denpasar, berarti di sini ini markasnya adalah panjenengan pengen melakukan ru'yatul hilal di Denpasar. Karena Denpasar itu adalah Indonesia bagian tengah, maka tolak ukurnya bukan lagi 105 tetapi 120 ya. 120 itu adalah tolak ukur untuk Indonesia bagian tengah. Silahkan angka 120 itu dibagi 15 untuk mengetahui selisih antara Denpasar dengan Inggris itu berapa jam. Maka silahkan dibagi 120 dibagi 15 itu ketemunya 8. Maka sekali lagi teman-teman kalau nanti melakukan perhitungan untuk ru'yatul hilal misalkan ini Denpasar, maka di sini bukan lagi ditambah 7 tetapi ini ditambah 8, ini ditera Wita waktu Indonesia bagian tengah.
Ya, jadi 7 ini bukan rumus ya, tergantung daerah mana yang akan dihitung. Kemudian yang terakhir, karena Indonesia ada 3 zona waktu ya, jadi ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Bagaimana kalau teman-teman yang ada di timur, misalkan Papua, termasuk daerah timur, itu kalau mau melakukan untuk mengetahui hilalnya bagaimana Bu? Nah silahkan, Papua itu tolak ukurnya bukan 105 juga bukan 120, melainkan tolak ukur untuk Indonesia bagian timur ada 135. Nah silahkan 135 itu dibagi 15, nanti ketemunya adalah 9, maka menunjukkan selisih waktu antara Papua dengan Inggris itu adalah 9 jam. Maka silahkan nanti dikerjakan, selisih waktunya adalah ditambah 9 jam. Kira-kira itu untuk langkah pertama. Langkah pertama sudah ketemu, tidak rumit, hanya butuh pemahaman saja untuk memahami religious calendar, kemudian untuk mengkonversi waktu dari GMT ke WIB-nya. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, setelah kita menemukan kesimpulan bahwasanya istimewa akhir bulan Sya'ban terjadi pada tanggal 23 April 2020 pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya untuk daerah Lamongan, dengan merujuk pada religious kalender yang sudah saya sampaikan tadi. Maka kita akan memasuki langkah yang kedua ya. Jadi langkah pertama mungkin terbilang mudah ya untuk mengerjakannya. Maka langkah berikutnya adalah kita masuk pada langkah kedua, yaitu menghitung tenggelam matahari. Nah, tenggelam matahari pada tanggal kapan Bu? Karena sudah diketemukan kapan terjadinya istimewa, yaitu tanggal 23 April 2020, maka yang kita hitung tenggelamnya matahari adalah pada hari tersebut. Nah, pertanyaannya adalah mengapa untuk menentukan awal bulan Hijriah itu kita menghitung tenggelam matahari? Pertama, karena begini, jadi tenggelam matahari ini harus dihitung karena yang namanya hilal itu akan bisa diamati baik dengan alat atau tidak, baik dengan mata telanjang atau dengan dibantu alat teleskop atau yang lainnya, itu menunggu tenggelamnya matahari. Oleh karena itu, ketika matahari belum tenggelam, tentu hilal ini karena sangat tipis secara fisis, maka akan sulit teramati. Maka oleh karena itu, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya prinsip dasar dari kalender Hijriyah, hari itu dimulai pada saat matahari tenggelam. Karena apa? Karena memang pada waktu kita melakukan ru'yatul hilal, hilal itu akan bisa dilihat ketika matahari sudah tenggelam. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, maka hilal nanti kemungkinan akan bisa dilihat ketika memang syarat-syaratnya terpenuhi. Di antaranya ketinggiannya bisa dimungkinkan untuk bisa diamati. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tenggelam matahari ini dibutuhkan untuk mengetahui kira-kira pada pukul berapakah atau pada kisaran waktu berapa menitkah ketika matahari sudah tenggelam, hilal itu akan bisa diamati. Maka tenggelam matahari ini harus dihitung terlebih dahulu supaya para pelaku ru'yatul hilal, para pengamat hilal itu nanti bisa memperkirakan kira-kira hilal itu nanti akan bisa diamati pada pukul berapa, pada menit berapa, dan seterusnya. Nah, itu penjelasan mengapa tenggelam matahari itu dibutuhkan untuk dihitung dalam penentuan kalender Hijriyah, penentuan awal bulan Hijriyah. Maka langkah berikutnya adalah karena kita diminta untuk menghitung tenggelam matahari pada hari di mana istimewa itu terjadi, maka data yang dibutuhkan ya. Jadi data yang dibutuhkan untuk menghitung tenggelam matahari adalah sebagaimana di perhitungan awal waktu sholat maghrib ya. Jadi tenggelam matahari itu kan sebagai pertanda maghrib ya. Maka di sini data yang dibutuhkan untuk menghitung tenggelam matahari adalah yang pertama equation of time atau perata waktu. Saya tidak perlu menjelaskan karena pada saat panjenengan belajar terkait dengan perhitungan awal waktu sholat atau menghitung arah kiblat, tentu sudah memahami apa yang dimaksud dengan equation of time atau perata waktu. Ini tidak perlu dihitung, tinggal melihat pada jadwal. Pada kesempatan kali ini saya belum mengajari bagaimana cara melihat datanya. Yang penting panjenengan cara menghitungnya terlebih dahulu. Nanti di kesempatan lain akan
Insya Allah akan saya bantu bagaimana cara mendapatkan atau cara membaca data equation of time dan data yang lain-lain. Oke, saya ulangi lagi. Data equation of time, jadi data equation of time pada tanggal 23 April 2020 dapat kita lihat di Almanak Nautika, yaitu 0 jam 1 menit 45 detik. Jadi ini tidak perlu dihitung karena ini sudah ada di dalam jadwal, sehingga kita tinggal menuliskannya. Kemudian data berikutnya yang dibutuhkan untuk menghitung tenggelam matahari adalah data deklinasi. Ingat ya, kita sedang menghitung tenggelam matahari. Maka deklinasi yang dimaksud adalah deklinasi matahari. Karena deklinasi itu juga ada deklinasi matahari dan ada juga deklinasi bulan. Maka perhatikan saja, kita perintahnya disuruh mengerjakan apa. Kalau tenggelam matahari, maka keseluruhan data yang ada di sini berarti ini semua adalah data-data tentang matahari. Ini saya ulangi lagi, deklinasi matahari pada tanggal 23 April 2020 itu adalah 12 derajat 46 menit 0 detik. Dan kemudian berikutnya data yang dibutuhkan untuk tenggelam matahari semi diameter. Nah, ini berbeda dengan ketika kita menghitung waktu maghrib. Semi diameter ini tidak dimasukkan dalam rumus perhitungan waktu sholat, tetapi semi diameter ini kenapa dibutuhkan dalam menentukan awal bulan hijrah? Ya kaitannya dengan kegiatan ru'yatul hilal. Jadi semi diameter dari matahari. Sekali lagi, semi diameter matahari ini, semi diameter ini juga ada semi diameter bulan dan ada semi diameter matahari. Maka karena tugas kita adalah mengerjakan langkah kedua menghitung tenggelam matahari, maka data yang dimaksud semi diameter di sini adalah semi diameter matahari. Nah, setelah kita lihat dalam Almanak Nautika, semi diameter matahari itu adalah 0 derajat 15 menit 54 detik. Nah, berikutnya adalah kita akan memasukkan pada rumus ya, rumus H. Kalau pada perhitungan awal waktu sholat, H maghrib itu kan sudah ditentukan min 1 derajat. Sebagaimana penjelasan saya di materi perhitungan awal waktu sholat sudah saya sampaikan bahwasanya definisi tenggelam matahari itu adalah ketika piringan atas matahari, semuanya piringan atas matahari bagian atas sudah tenggelam di bawah ufuk. Maka kemudian H atau tinggi matahari pada saat maghrib itu adalah min 1. Nah, tetapi untuk kepentingan menentukan awal bulan hijriyah, tepatnya adalah untuk melakukan ru'yatul hilal, maka H atau tinggi matahari, jadi H atau tinggi matahari ini ternyata kita membutuhkan koreksi lain ya. Kita membutuhkan koreksi lain, jadi tidak semata-mata langsung dikasih nilai min 1, tidak, karena untuk kepentingan ru'yatul hilal, maka rumus ya, rumus untuk mencari H tinggi matahari pada saat tenggelam matahari adalah rumusnya ini, 0 dikurangi semi diameter matahari dikurangi refraksi ya, kemudian dikurangi dip. Nah, dip itu nanti apa? Nanti kita jelaskan sebagaimana yang sudah saya bacakan pada waktu tadi, bahwasanya dip itu adalah ketinggian tempat dihitung dari permukaan air laut. Nah, ketinggian tempat ini, dip ini rumusnya ini ya. Rumus dip adalah, silahkan bisa dicatat. Dip itu rumusnya adalah buka kurung 1,76 akar 10. 10 ini dapatnya dari mana, Bu? 10 ini adalah ketinggian tempat yang kita hitung. Karena di Lamongan tadi sudah saya sampaikan datanya, bahwasanya ketinggian tempat dari Lamongan dihitung dari permukaan air laut itu adalah setinggi 10 meter, kemudian dibagi 60. Maka 60 ini sudah ketetapan rumus, 1,76 ini juga rumus. Maka yang membedakan adalah angka 10 ini. 10 ini adalah maksudnya adalah 10 meter. Maka dari sekian rumus ini, maka silahkan yang dihitung terlebih dahulu adalah menghitung dipnya, 1,76 akar 10 bagi 60. Nanti kita praktekkan dalam perhitungan kalkulatornya bagaimana. Baik, akan saya praktekkan ya bagaimana cara menghitung dip ya. Sekali lagi,
Dip itu adalah ketinggian tempat yang dihitung dari permukaan area laut. Nah, kebetulan tempat markas atau markas yang kita jadikan sebagai titik untuk melakukan perhitungan penentuan awal bulan Hijriyah pada kesempatan kali ini adalah POB Sunan Derajat atau di Lamongan. Itu adalah ketinggian tempatnya adalah 10 meter. Maka sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, rumus dip itu adalah 1,76 akar meter, ya. Meter ini adalah ketinggian tempatnya bagi 60. Maka akan saya praktekkan, silakan dipahami, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Jadi rumusnya adalah 1,76 ini, kemudian akarnya 10 ya. Jadi 10 sebagaimana yang kita sampaikan tadi, akar 10 kemudian bagi 60. Nah, kemudian sama dengan, kalau di kalkulator ini adalah ekse, sama dengan, kemudian karena ini masih berupa wujud desimal, maka nanti silahkan dipencet shift ya. Pencet shift, kemudian di shift derajat. Maka sudah ketemu, angkanya adalah 0 derajat 5 menit 33.94 detik. Ini adalah cara menghitung dip atau ketinggian tempat. Yang kita hitung 10 meter, maka ketemunya adalah seperti ini. Tadi sudah saya praktekkan ya. Jadi ketemunya angka 0 derajat 5 menit 33.94 detik adalah hasil dari perhitungan ini. 1,76 akar 10 bagi 60. Maka sekali lagi akan saya paparkan lebih jelas lagi bahwasanya rumus H untuk mencari tinggi matahari pada saat tenggelam matahari itu adalah rumusnya 0. 0 itu apa Bu maksudnya? 0 itu ya maksudnya ufuk itu sendiri ya. Jadi 0 dikurangi semi diameter dikurangi refraksi dikurangi dip. Kalau dip sudah saya jelaskan. Kalau refraksi itu apa Bu? Refraksi itu sebenarnya pembiasan ya. Pembiasan itu maksudnya adalah karena kita sedang membidik benda langit ya, nantinya matahari, hilal itu, maka refraksi itu sebetulnya pembiasan cahaya. Coba maksud daripada refraksi itu sebagaimana coba panjenengan praktekkan ketika panjenengan memasukkan ballpoint ke dalam gelas, itu kan seperti ada pembelokan. Ya, seperti ada pensil kita itu terkesan patah begitu. Maka yang dimaksud dengan refraksi itu seperti itu. Maka ini diperlukan untuk menghitung ketinggian matahari pada saat tenggelam matahari untuk kepentingan penentuan awal bulan Hijriyah. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita masukkan angka-angkanya. 0 silahkan nanti dimasukkan di dalam kalkulator sebagaimana yang sudah saya ajarkan tadi. 0 dikurangi semi diameternya sebagaimana yang sudah kita sampaikan datanya ya. 0 dikurangi 0 derajat 15 menit 54 detik dikurangi 0 derajat 34. Nah, ini refraksinya ini adalah rumus. Jadi untuk angka refraksi ini nanti adalah refraksi pada saat tenggelam matahari, ini adalah rumus baku. Jadi ini sifatnya pasti. Jadi 0 derajat 34 menit 30 detik kemudian dikurangi dip yang sudah kita hitung tadi. Maka dari sekian hasil perhitungan ini kita dapatkan hasilnya adalah min 0 derajat 55 menit 57.94 detik. Coba bandingkan, kalau kita menggunakan rumus waktu sholat berupa H maghrib itu kan min 1, tapi ternyata ketika kita melakukan perhitungan tinggi matahari pada saat tenggelam matahari dengan menggunakan rumus ini adalah selisihnya hanya sedikit, tetapi ini memang diperlukan untuk keakuratan kita dalam persiapan untuk melihat hilal. Jadi angkanya adalah tetap min 0. Itu artinya membuktikan bahwasanya matahari memang sudah tenggelam ya. Min 0 derajat 55 menit 57.94 detik. Baik, untuk meringkas waktu juga berikutnya adalah karena kita sudah ketemu H, maka langkah berikutnya adalah kita menghitung sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari itu rumusnya adalah, kalau teman-teman masih mengingat pada waktu melakukan perhitungan awal waktu sholat, pasti ini sudah hafal ya, sudah familiar. Rumusnya adalah cos T ya, jadi sudut waktu matahari itu simbolnya T. Ya, simbolnya T kecil ini adalah disebut sudut waktu matahari. T sama dengan buka kurung ini min tan pi. Pi ini adalah lintang.
kemudian tan di itu adalah deklinasi, tambah sin H ini adalah ini yang sudah kita hitung tadi, bagi cos pi itu lintangnya Lamongan yang akan kita hitung, kemudian bagi cos D tutup kurung bagi 15. Nah, nanti silahkan dimasukkan angka-angkanya. Maka di sini sudah saya catatkan bagaimana cara memencet atau menombol kalkulator, sudah ikuti saja seperti instruksi dari yang saya tuliskan di sini. Jadi shift cost, jadi ini adalah rumusnya seperti ini, tetapi ketika lakukan operasional di kalkulator saintifik, cara mencetnya seperti ini. Pencet saja shift cost, buka kurung min tan, ya, ini min 6 derajat 51, ini datanya sudah kita sampaikan di awal tadi. Ini adalah lintang dari Lamongan. Kemudian tan 12, ini juga sudah ini angka deklinasi, ini deklinasi matahari, tambah sin H ini yang sudah kita lakukan perhitungan tadi, min 0 derajat 55 menit 57.9 detik bagi cos pi nya adalah min 6 derajat 51 menit 50.22 detik bagi cos D. Ya, jadi kita merujuk pada ini bagi cos D 12 derajat 46 menit 0 detik tutup kurung. Setelah itu sama dengan, ya, sama dengan, kalau wujudnya masih berupa desimal silakan dipencet shift derajat, maka nanti akan ketemu 89 derajat 24 menit 1.87 detik. Nah, ini disebut dengan TM. TM itu maksudnya apa? Sudut waktu matahari. Karena nanti ada sudut waktu bulan juga, maka ini perlu difahami. TM ini sebagai simbol sudut waktu matahari, karena di rumusnya sudut waktu matahari itu adalah dibagi 15. Kalau sudah ketemu T-nya, maka silahkan dibagi 15. 89 derajat 24 menit 1.87 detik, silahkan dibagi 15, maka nanti akan ketemu ini 5. Jam 5, 57 menit 36.12 detik. Kita kasih keterangan simbol Y, gitu ya. Maka kalau sudah ketemu data-datanya seperti itu, maka langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan rumus zuhur, ya. Kenapa kok kita menghitung zuhur, Bu? Sebagaimana yang sudah saya sampaikan ketika kita mengikuti materi terkait perhitungan awal waktu sholat. Semua waktu sholat itu acuannya adalah mengerjakan waktu zuhur dulu, nanti akan memudahkan pengerjaan waktu sholat yang lain. Jadi kalau sudah ketemu zuhur, maka ketika mau melakukan perhitungan waktu sholat yang lain nanti akan lebih mudah. Maka teman-teman perlu mengingat kembali, ya, bernostalgia untuk menghitung awal waktu sholat, diawali dengan menghitung waktu sholat duhur supaya nanti ketemu tenggelam matahari atau maghrib itu dengan cara bagaimana. Baik, zuhur, ya, kita kasih simbol Z. Zuhur itu adalah rumusnya 12 dikurangi E. 12 itu apa? Saya jelaskan kembali, ya. Saya ngomong kembali karena memang harusnya teman-teman yang belajar menentukan awal bulan Hijriah sudah memahami angka-angka seperti ini karena sudah pernah disampaikan pada saat materi awal waktu sholat maupun arah kiblat. Nah, angka 12 ini sebagai simbol bahwasanya kulminasi itu dianggap selalu terjadi pada jam 12, meskipun yang namanya kulminasi itu tidak selalu tepat pada terjadi, tidak selalu tepat pada jam 12, bisa kurang atau bisa lebih, gitu. Jadi maka indikasinya adalah sholat duhur itu kan tidak selalu jam 12 tepat, terkadang jam 12 kurang juga sudah duhur, atau jam 12 lebih terkadang juga baru duhur. Maka rumusnya adalah 12 dikurang E itu adalah equation of time, perata waktu, tambah buka kurung, ini adalah bujur daerah. 105 ini adalah rumus bagi wilayah-wilayah yang termasuk di Indonesia bagian barat, karena yang kita hitung tadi adalah markasnya Lamongan. Lamongan itu termasuk Indonesia bagian barat, maka tolak ukur waktu yang kita pakai adalah 105. Jadi 105 itu adalah untuk WIB. Tapi kalau panjenengan ru'yatul hilalnya di Bali itu berarti 120. Kalau ru'yahnya adalah di Indonesia Timur berarti 135. Maka perlu diingat nggih bahwasanya angka 105 ini bukan rumus baku, artinya bukan rumus baku itu adalah tergantung markasnya itu di mana dulu. Karena kita melakukan perhitungan untuk daerah Lamongan, maka kita masukkan angka tolak ukurnya adalah 105. Kemudian dikurangi
Lambda di sini adalah maksudnya bujur tempat. Bujur tempat yang kita maksud adalah bujur daerah Lamongan tutup kurung bagi 15. Oke, kita masukkan angkanya. 12 dikurangi angka equation of time adalah 0 jam 1 menit 45 detik ya. Tambah kemudian buka kurung 2 kali 105 dikurangi bujur untuk Lamongan. Datanya sudah kita sampaikan di awal tadi ya, silahkan dicatat terlebih dahulu supaya memudahkan perhitungan. 112 derajat 21 menit 27.8 detik tutup kurung bagi 15. Nah, silakan dimasukkan ke operasional kalkulatornya, maka nanti akan ketemu jam 11. Jadi zuhur sudah ketemu untuk daerah Lamongan terjadi pada pukul 11 28 menit 49.15 detik. Oke, karena waktu duhur itu sudah ketemu ya, maka langkah berikutnya adalah memasukkan rumus-rumus yang sudah kita hitung tadi supaya menemukan kapan tenggelam matahari pada saat tanggal 23 yang kita hitung tadi. Maka langkahnya adalah Y itu adalah angka yang sudah kita hitung tadi ya. Jadi Y itu yang sudah kita ketemukan tadi ini. Y itu adalah jam 5 tadi 57 sekian yang sudah kita hitung tadi. Maka kita masukkan angkanya, Y-nya kita masukkan, kemudian Z-nya yang sudah kita hitung tadi silahkan ditambah. Maka Y tambah Z nanti akan ketemu tenggelam matahari, yaitu untuk daerah Lamongan tenggelam matahari itu adalah terjadi pukul 17 lebih 26 menit 25.27 detik. Ini dikasih tanda WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mengingat data-data di Almanak Nautika itu adalah time-nya atau waktunya itu mengikuti waktu GMT atau Greenwich Mean Time atau daerah London sana. Untuk bujur 0 waktu itu kan ada di sana. Maka supaya mengetahui ketika di Indonesia itu tepatnya di daerah Lamongan tenggelamnya matahari itu pukul 17.26, maka di Inggris sana kira-kira sedang jam berapa gitu lah, pada saat pukul berapa. Caranya bagaimana? Y tambah Z tadi yang sudah kita hitung tadi silahkan dikurangi 7 ya. Jadi untuk mengetahui kalau di Indonesia itu jam 5 sore, setengah 6 sore, berarti di Inggris itu jam berapa? Caranya adalah dengan cara dikurangi 7. Angka 7 ini apa Bu? Di awal tadi sudah saya singgung kalau tidak salah ya. Jadi angka 7 ini adalah selisih waktu ya. Untuk Indonesia bagian Barat dengan Inggris sana selisih waktunya adalah 7. Kalau untuk Indonesia bagian tengah 8, kalau Indonesia Timur adalah 9. Karena kita berkepentingan menghitung daerah Lamongan, maka kita langsung saja Y tambah Z dikurangi 7, maka ketemu jam 10 ya. Ternyata ketika kita setengah 6 sore di sana itu adalah jam 10.26.25.27 detik. Apa gunanya jam 10 ini? Nanti akan berguna sekali untuk pengambilan data di langkah-langkah berikutnya. Oke, kira-kira itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Sebetulnya saya ingin membantu teman-teman mengoperasionalkan kalkulator saintifik, tapi tadi paling tidak sudah saya bantu ya. Kalau memang teman-teman ada yang masih belum paham bagaimana cara mengoperasionalkan kalkulator saintifik, barangkali lupa di materi-materi yang sebelumnya, nanti kita bisa bahas di dalam forum. Kira-kira itu untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Karena langkah menghitung awal bulan Hijriah itu masih panjang, sementara pada kesempatan kali ini saya bantu untuk mengerjakan terlebih dahulu 2 langkah perhitungan. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.